Bapak, eh, kebenaran tuh apa sih? Kalau saya pakai baju hitam, pakai sarung, bener nggak? Hah? Kalau saya pakai jas, pakai bawahannya celana pendek, bener nggak? Oke, saya mungkin mau pinjem dari ceritanya Imam Ghazali, boleh ya? Kita sedikit bicara dalam perspektif Ghazali gitu. Imam Ghazali itu, dia mencari kebenaran seumur hidupnya. Level by level by level by level sampai dia menemukan di titik ujung bahwa kebenaran yang sejati itu nanti ada di level ujung gitu. Karena ibu bapak kebenaran itu tidak tunggal. Karena kita punya perspektif yang beda-beda gitu. Contoh. Katakanlah kita ngomong dalam Islam. Kita kadang nggak menyadari ya ibu bapak. Maaf banget nih. Kita tuh sebenarnya tidak memeluk Islam, Bu Pak. Tapi kita memeluk tafsir Islam, betul nggak? Karena yang nyampe ke kita bentuknya sudah tafsir. Bahwa yang nyampe ke kita udah dari second hand, third hand, fourth hand, dan seterusnya nyampe ke kita bicara tentang tafsir. Sekarang ibu bapak pernah dengar nggak ada pendapat A bicara, pendapat B bicara, bisa beda nggak? Yang benar yang mana? Betul nggak? Nah, tapi kalau saya mau bicara dalam konteks yang paling esensial, satu aja Bu. Yang benar adalah yang sedang tidak merasa benar. Itu yang paling penting. Yang benar adalah yang tidak merasa benar. Oke? Karena kalau kita bicara dalam konteks benar, perlu disadari bahwa kebenaran itu adalah dinamis. Makanya ibu bapak, kesalahan yang kita sekarang anggap salah, mungkin kebenaran dan pengetahuan yang kita belum tahu gitu. Betul nggak? Berarti konteks yang namanya kebenaran ini tidak berlaku absolut, tetapi dia berlaku secara dinamis gitu. Keputusan ibu bapak 15 tahun yang lalu sama keputusan ibu bapak 2 hari yang lalu, beda nggak kira-kira? Beda. Kenapa? Karena ibu bapaknya udah tumbuh gitu. Jadi yang paling bahaya sebetulnya bukan urusan benar atau salahnya, tapi yang paling bahaya adalah merasa benar. Oke Bu, Pak? Aduh diam-diam gini ibu bapak, oke nih? Ah ya. Mangga Pak, sok nyaman dulu. Ya, silakan Pak Suroyo. Monggo. Ya, mangga. Mau di mana? Di sini boleh. Situ? Ya. Oke. Silakan. Dapat Ibu Bapak? Oke sampai sini? Berarti itulah kenapa yang perlu kita miliki dalam kehidupan itu tidak hanya berbicara mana benar, mana salah. Makanya ketika kita bicara mana benar, mana salah, dia lagi berbicara tentang yang namanya dualitas gitu. Sehingga setiap saat kita bertumbuh, kita akan melihat sesuatu yang lebih luas lagi. Maka kenapa diulang-ulang? Isilah setiap hari dengan pengetahuan yang baru, karena pengetahuan yang terbatas akan membuat keputusan yang gak beda jauh dengan hari kemarin gitu. Saat pengetahuan kita nggak nambah, pilihan untuk memilih semua konteks apapun keputusan, itu juga nggak berubah gitu Bu. Nah, berarti kebenaran ini akan nomor 1 diwakilkan oleh apa? Ilmu. Contoh. Ibu Bapak mohon maaf ya. Kenapa saya mau ngambil contoh yang satu ini? Karena saat Imam Ghazali mengalami perjalanan pertama, dia mengalami perjalanan dari level yang namanya ilmu kalam atau disebut teologis. Teologis ini paling gampang gini lah. Kalau dalam Islam, state yang paling satu, yang levelnya kecil, itu namanya fikih misalnya. Ibu Bapak pernah dengar fikih nggak? Pernah dengar? Ya, fikih ini urusan benar, salah, baik, buruk, halal, haram, boleh, enggak. Itu urusan fikih tuh. Dan biasanya ini sangat-sangat terkotak-kotak dan itu tidak fleksibel gitu.
Makanya yang lucu ya ibu bapak, Islam ini sesuatu yang luas banget. Tapi kalau bicara urusan masalah fikih, ini adalah yang hanya 1% sebenarnya. 1%. Tapi yang lucu, bobotnya 1%, diributinnya 99% gitu. Betul nggak? Sehingga saat kita menyadari bahwa konteks ini hanyalah 1%, let's say di dalam Quran sendiri yang berbicara hukum itu less than 10% Bu, Pak. Sekitar 600-500 something ayat gitu misalnya. Karena nanti sisanya ketauhidan sebetulnya. Contoh nih ya. Pernah dengar kalimat gini nggak? Di dalam Islam musik itu haram. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Kira-kira statement itu tepat nggak? Kenapa? Hah? Oke, nggak. Saya mau ngomongin dari ini aja dulu. Nggak usah kemana-mana. Itu kan jadi makna ya. Gini. Kan Islam luas nih. Salah satu yang ada di dalam Islam namanya fikih. Urusannya boleh atau enggak, halal atau haram. Sekarang kalau ada headline news, di dalam Islam musik itu haram. Tepat nggak kira-kira? Kurang tepat, kenapa? Karena urusan halal haram bukan di dalam Islam, di dalam fikih Islam. Paham Bu? Jadi kalau mau agak lebih tepat headline-nya, dalam fikih Islam musik itu haram. Nice. Tapi bobot kapasitasnya cuma 1%. Sampai sini oke? Biar saya nyambung. Ya. Dalam fikih apa ada disebutkan haram? Ada Pak. Ada. Ada. Tapi nanti punya beda pendapat gitu. Yang jadi pertanyaan, musik itu apa? Misalnya Pak. Azan kan ada musiknya juga ya. Misalkan. Sholawat ada musiknya juga gitu. Misalkan. Nah berarti kalau kita hanya berdiri di level yang 1%, kaku pasti gitu. Makanya ibu bapak kalau ngomongin Karl Marx, kenapa Karl Marx tuh bilang agama itu candu? Karena ketika orang beragama hanya dalam konteks yang namanya ya udah ini udah semua kehendak Allah, Terus kitanya jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Nah ini adalah fundamental awal dasar kalau kita ngomongin dari Ghazali. Kenapa Ghazali dari state 1 dia pindah ke tengah? Makanya yang nomor 2 lebih luas. Karena di sini tuh biasanya dogmatis Bu. Kenapa begini? Udah pokoknya. Katanya. Harusnya.